Selamat siang, Ibu Reni. Ya, selamat siang Pak Saragi. Gimana kabarnya, perasaannya sekarang, Ibu Reni? Baik-baik Pak. Bagaimana Bapak, sehat? Uh, saya dalam keadaan sehat ini, Bu Reni. Ibu Reni, bagaimana perasaannya sekarang? Ya, sehat aja sih Pak. Sehat. Iya, Tuhan ya, sehat-sehat ya. iya Pak ya. Jadi, Ibu Reni, uh, kemarin ketika kita berbincang-bincang, ya, Iya Pak ya. ketika kita berbincang-bincang kemarin, saya mendengar ada sedikit keluhan dari Ibu Reni. Namun itu nggak bisa diselesaikan. Ya, mungkin ini waktu yang baik Ibu Reni, waktu yang tepat buat kita untuk berbincang-bincang ini untuk ya sekedar sharing lah ya, sekedar sharing, mencari solusi dari apa yang Ibu Reni hadapi yang kemarin. Tetapi kemarin saya belum mendengar secara secara jelas itu Bu Reni masalahnya di mana itu Bu Reni, bisa cerita Bu Reni? Iya Pak. Ini loh saya mengucapkan terima kasih dulu sama Bapak ya sudah memberi waktu gitu untuk kita bercerita, bercakap di siang hari ini. Sebenarnya gini lah Pak, kemarin kan saya lagi mengajar dan kebetulan di sekolah. Ya silakan Ibu Reni. Kebetulan kan Pak, kemarin kami yang 2 hari lalu di sekolah kita ada supervisi nih Pak dari Bapak Kepala Sekolah kita. Kebetulan saat Bapak Kepala Sekolah supervisi dan selesai supervisi, Bapak itu di depan murid kayak kesal gitu dan marah ke saya gitu. Memang waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang saya buat agak sedikit ribut gitu dan saya tidak sama sekali menggunakan dan memegang buku paket gitu Pak. Jadi Bapak itu ketika pulang, Bapak itu sempat menemui saya di luar kelas. Bapak kepala sekolah bilang, "Ibu bagaimana nih sebagai seorang guru, masa tidak membuka buku paket sama sekali? Anak-anak juga tidak saya lihat membuka buku paket. Gini Pak, ketika saya mau menjelaskan, seperti ini Pak, Bapak itu langsung pergi gitu Pak, meninggalkan saya gitu. Ya, Jadi ya, saya ya. terkejut Pak, Iya, jujur iya, sangat iya. terkejut, sampai sudah 2 hari kejadian ini, saya kesal, saya nggak enak, saya merasa terkejut. Jadi ketika, berpapasan di sekolah saya agak menjauh gitu Pak. Jadi, ketika tadi saya jumpa sama Iya, Bapak iya. PKS, saya sempat nanya nih sama Bapak itu, "Pak, ada Mm-mm. nggak Bapak kepala sekolah cerita sama Bapak masalah supervisi yang dengan saya bilang. Bapak PKS kita bilang, "Oh iya Bu, Iya. katanya Ibu nggak bagus, proses pembelajarannya," gitu. Saya merasa di mananya nggak bagus gitu ya Pak. Soalnya saya sudah membuat media pembelajaran dengan bagus, ada PPT-nya, ada videonya, kemudian ada gambar dan poster juga saya sediakan gitu. Jadi saya agak bingung nih Pak, jujur saya agak sedikit kesal dengan kejadian itu, seperti itu Pak. Iya, iya, iya. Eh, saya bisa apa ini memaklumi nih perasaan Ibu Reni sekarang ya. Ya merasa agak nggak enak, kesal gitu ya. Iya benar Pak, Iya, iya. sangat kesal ya. Iya Pak. Apalagi Ibu Reni sudah mempersiapkan semua alat bahan untuk proses pembelajarannya.
ya, namun tidak mendapat apa ya, respek positif dari Iya benar Pak. Bapak Bapak kepala kepala sekolah kita. sekolah. Iya. Iya. Iya memang ya kadangkala kita apa ya agak galau kalau situasinya seperti ini ya. Padahal Ibu tadi sudah menyampaikan kalau proses yang Ibu lakukan itu sudah baik ya. Jadi menurut Ibu Reni ya, menurut Ibu Reni, apa memang hanya karena itu ya, Bapak Halo kepala Pak sekolah? Ricardo. Halo Iya, Pak. ya, iya, ya Bu. Ya. Tolong Pak Ricardo yang lainnya, misalkan HP itu dimatikan Pak. HP di off kan. Kalau mau menggunakan 2 device, yang satu jangan dibuka Pak audionya. Oh ya siap Bu, siap. Pak Ricardo menggema suaranya. Oh ya siap Bu, siap. Nah, dimulai dari awal Pak. Pak Ricardo dimulai dari awal. Rekamannya supaya bagus. Suara kunci nanti nggak dipakai, dibuang. Yuk, ya. dari awal. Terima kasih Bu, terima kasih. Bu Reni, selamat siang Ibu Reni. Iya Pak, siang Pak. Gimana kabarnya sekarang Ibu Reni? Ya, lumayan sehat Pak. Bapak gimana, sehat juga kan Pak? Sehat. Perasaannya bagaimana nih Bu Reni? Ya, perasaannya sedikit galau, sedikit gembira, bercampur aduk lah Pak. Oh, campur aduk ya. Iya. Campur aduk suasana hatinya ya. Iya Pak, benar. Iya Bu Reni. Bu Reni, ini kemarin kan kita sempat bincang-bincang itu Bu Reni. Iya ya, Pak. Bincang-bincang mengenai ya kemarin Ibu Reni ada cerita, cuman ceritanya itu nggak tuntas gitu karena kesibukan kita mengajar kemarin. Sehingga saya masuk kelas, Ibu Reni masuk kelas, sehingga itu nggak ada penyelesaiannya kemarin. Ya, dari cerita yang Ibu Reni sampaikan kemarin itu belum bisa saya tangkap itu bagaimana masalah sebenarnya. Coba dulu Ibu Reni, mohon ya apa sih sebenarnya yang Ibu keluhkan kemarin, boleh disampaikan hari ini Bu Reni biar kita berbincang-bincang ini. Ya Pak, sebelumnya terima kasih loh Pak, Bapak sudah memberikan waktu ke saya dalam percakapan kita ini, saya sangat senang gitu. Sebenarnya yang 2 hari yang lalu Pak, yang kita supervisi dari Bapak Kepala Sekolah, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas, Bapak itu kan memantau nih Pak, dari awal, pertengahan, proses pembelajaran inti sampai penutupnya gitu. Cuman ketika selesai, Bapak itu panggil saya keluar gitu tiba-tiba Pak. Jadi Bapak Kepala Sekolah panggil saya keluar dengan nada yang kurang enak gitu Pak. Bapak itu bilang, Mbak Ibu ini nih sebagai guru, masa tidak menggunakan buku paket? Anak-anak juga saya lihat tidak menggunakan buku paket. Jadi jujur Pak, saya terkejut gitu. Tapi Pak, Bapak itu langsung meninggalkan saya gitu. Ketika saya masih menjawab, tapi Pak begini, Bapak itu langsung meninggalkan saya gitu Pak. Jujur saya sangat kesal loh Pak. Saya nggak tahu waktu itu saya sedih, kesal, Bapak ini kok seperti itu ke saya gitu. Padahal menurut saya sudah melakukan persiapan dengan bagus ya Pak ya. Dengan media pembelajaran pakai PPT, di PPT itu juga ada video, kemudian saya juga menyediakan poster, artikel, gambar untuk menyediakan profil belajar anak didik kita itu gitu. Cuman saya berpikirnya salahnya di mana gitu Pak ya, kejadian 2 hari yang lalu. Sampai sekarang jujur saya masih agak bertanya-tanya gitu, yang semalam saya jumpa sama Pak itu saya agak menjauh gitu Pak. Jadi agak lucu rasanya, "Wih Bapak itu di sana, saya menjauh jalannya dari sini." Itulah perasaan kita yang mungkin agak sedikit galau atau bagaimana gitu Pak ya. Cuman tadi pagi saya bertanya sama Bapak PKS kita, saya tanya, "Bapak ada cerita nggak Bapak Kepala Sekolah?" Saya bilang.
Datang Bapak PK, iya cerita cuman sedikit aja. Bapak kepala sekolah cerita apa Pak? Saya bilang, oh Bapak itu cerita katanya Ibu tidak bagus proses pembelajarannya. Loh, di mananya tidak bagus menurut Bapak itu? Saya bilang. Datang Bapak PKS kita bilang, katanya Ibu tidak menggunakan buku paket, Ibu tidak ada memegang buku paket, padahal kita menyediakan buku paket loh di sekolah ini, lengkap 1 per orang gitu, kata Bapak PKS. Bukan begitu loh Pak, saya kan menyediakan media pembelajaran dan buku paket itu bukan satu-satu sumber belajar, saya bilang. Saya bingung juga gimana permasalahannya. Memang Bapak itu nampak kesal sama Ibu, kata Bapak PKS ini. Ya itulah Pak tujuan saya cerita sama Bapak di diskusi percakapan kita ini Pak. Jujur galau Pak, galau, sedih, bingung, bercampur aduk lah Pak. Gimana? Seperti itu. Iya Ibu Reni. Tapi menurut Ibu Reni supervisi itu hal yang wajar kan Ibu Reni dilakukan oleh kepala sekolah ya? Ya memang itu kewajiban. Ya, itu Itu kan kewajiban tugas ya. kepala Artinya, sekolah. artinya kepala sekolah itu juga melakukan tanggung jawabnya sebagai Iya, benar. pimpinan. Iya. Dia juga harus melakukan supervisi kepada anggotanya. Kan gitu ya Bu Reni ya? Iya, benar Pak, itu Iya, wajib. iya. Cuman Ibu Reni tadi sudah mempersiapkan ya, mempersiapkan Iya Pak. segala proses pembelajaran itu dari media, dari alat ya, bahkan dari apa tadi dari materinya, Iya, benar. PowerPoint-nya sudah, PPT-nya sudah bagus gitu ya Bu Reni ya. Iya, benar. Iya, tetapi ketika proses perjalanannya nggak sesuai dengan harapan ya, ya kan? Memang kadang-kala kita seperti itu Bu Ren. Ketika proses yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan kita, yaitu menjadi kesal ya. Ya itu sesuatu yang wajar itu Bu Ren. Ya Ibu Reni merasa kesal itu merupakan sesuatu yang wajar. Kalau menurut saya, eh, kira-kira Bu Ren itu eh, eh, sesudah Ibu Reni sudah mengidentifikasi nggak kira-kira kenapa ya, kenapa masalah itu bisa, kenapa Bapak Kepala Sekolah itu agak kurang ya kurang respect terhadap apa ya kegiatan pembelajaran tanpa teks, tanpa buku teks. Padahal di dalam apa? Padahal tadi ada PPT-nya gitu ya Bu Reni ya. Udah mengidentifikasi nggak kira-kira apa masalahnya itu Bu Reni? Itu Pak ya, setelah aku memang 2 hari ini pikir-pikir dan saya mereview kembali dalam proses pembelajaran kami yang disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah kita, memang bukan cuma itu sih Pak. Ketika saya mengingat bahwa proses pembelajaran anak didik yang cukup ribut gitu, dan menurut Bapak itu memang kurang terkendali gitu. Cuman namanya juga anak SMA ya Pak ya. Kadang ada video motivasi atau video yang agak sedikit lucu menurut mereka, mereka langsung bersorak gitu Pak. Baru kemudian saya mengingat tentang ice breaking Pak. Di kelas kan ice breaking yang saya buat sama anak-anak itu bergantian gitu Pak, supaya anak-anak itu kreatif gitu dalam membuat atau memimpin ice breaking. Ice breaking-nya kelamaan Pak. Setelah saya mengingat kemarin, ternyata ice breaking yang dibuat anak saya ini, kalau nggak salah saya sampai 6-7 menit gitu. Jadi mungkin menurut saya nih Pak ya, Bapak itu kesalnya di situ. Waktu itu agak terbuang sampai 7 menit ice breaking, kemudian dalam proses pembelajaran anak-anak agak bersorak-sorak gitu. Saya melihatnya di situ, memang bukan cuma buku paketnya. Jujur memang kami tidak menggunakan buku paket Pak selama itu. Cuman sebelumnya saya sudah menyuruh anak-anak membuat rangkuman di catatan mereka masing-masing supaya belajar dipersiapkan dulu dari rumah. Dan memang di meja waktu itu saya tidak menyuruh anak-anak memang untuk meletakkan atau membuka buku paket di meja gitu. Dan saya tidak ada buku paket di meja. Mungkin itu hanya sebagian dari alasan Bapak itu.
Cuman yang setelah saya mengingat kembali dan mereview kembali, itu tadi di ice breaking-nya yang cukup lama, yang memakan waktu. Kemudian di proses pembelajarannya yang agak ribut, ya saya akui memang agak ribut Pak. Bahkan saya sering bilang, tolong tenang ya nak ya, nah, gitu. Dan tapi saya memahami Pak, anak-anak zaman sekarang kan dia tingkat fokus dan kebosanannya agak tinggi. Itulah yang saya ingat dan saya review kembali hal yang terjadi yang membuat Bapak itu kesal ke saya gitu Pak. Mohon Pak di suaranya. Ternyata Ibu Reni udah menemukan ini permasalahannya ya. Iya Memang Pak. iya, memang kadangkala gitu Bu Ren, ya. Ya kadangkala kita pikir masalah itu pada satu ini ya, satu situasi, tapi situasi lain juga mempengaruhi ya. Iya, Iya situasi benar. lain mempengaruhi. Jadi tadi Ibu Reni menyebutkan tadi ada dua ya, ada dua yang masalah Iya keributan benar. ya, keributan di kelas ya, Iya. baru ice breaking-nya yang agak Yang terlalu cukup lama. lama karena anak-anak Iya. yang saya suruh membuat ice breaking-nya gitu Pak bergantian Iya, gitu. jadi ada dua tadi yang Ibu Iya. temukan masalahnya ya. Iya benar Pak. Iya, iya, iya. Jadi Ibu Ren ini kan ini udah dapat Ibu Ren ini masalahnya ini ya, udah dapat masalahnya. Jadi ke depannya bagaimana ini rencananya ini Ibu Ren? Iya Pak, dari hasil percakapan kita ini saya menemukan gitu ya. Rencana saya ini besok nih Pak ya. Ini tidak lama-lama lagi. Tidak ada waktu berlama-lama gitu. Besok saya mau menjumpai Bapak Kepala Sekolah kita. Yang menurut saya kita harus berkolaborasi baik dengan sesama teman rekan guru, terutama sama Bapak Kepala Sekolah. Karena itu kan pimpinan kita ya Pak ya. Iya, iya, iya Iya. betul, betul. Iya, memang itu rencana saya Pak. Besok saya harus ketemu, saya mau minta maaf, dan saya mau menjelaskan bagaimana kondisi anak-anak zaman sekarang di kelas, dan saya juga mau minta bimbingan dan arahan dari Bapak itu. Kemudian besok juga sih Pak, saya langsung rencananya ke kelas yang saya masukin itu, dan ke semua kelas ini Pak ya. Ke semua kelas yang saya masuki, supaya lebih mengefektifkan waktu dalam membuat ice breaking, nggak usah lama-lama lah, 1 menit, 2 menit gitu, itu kan sudah cukup membuat kita terfokus atau bersemangat gitu sebelum memulai pembelajaran. Kemudian mengurangi euforia anak-anak ini Pak. Ini memang agak susah saya kendalikan. Kalau anak-anak sudah bersorak-sorai gitu kan, mereka senang gitu Pak bersorak-sorai. Kalau ada euforia yang video agak lucu atau bagaimana perbuatan temannya, mereka euforianya kadang berlebih-lebihan gitu Pak. Jadi ya ini mungkin yang perlu saya nasihatkan sama anak didik ke semua kelas yang saya masuki gitu Pak. Itulah Iya. saya Pak. Iya, terima kasih Bu Ren. Jadi Bu Ren ini tadi udah hebat ini Bu Ren nih. Udah bisa langsung mendapatkan solusi dari masalah yang Ibu Reni hadapi ya. Ibu Reni akan secepatnya menemui kepala sekolah ya dan Iya. berbincang-bincang ya. Berbincang-bincang dan Ibu Reni juga tadi udah mau berjanji mau mengurangi ice breaking yang Iya, Ibu Reni waktunya itu loh, lakukan ya. kadang Ya, berlama. tadi sudah disampaikan 1 menit atau 1 menit 2 udah menit cukup Pak saja, ya. ya, Oh 2 menit. iya, iya betul, betul, betul. Iya memang Bu Ren. Jadi ini Bu Reni sudah menemukan solusinya ya, menemukan solusi yang Ibu Reni hadapi ya. Jadi menurut Ibu Reni ini nanti ya, apakah komitmennya nanti nih, komitmen ke depannya kita kira-kira ya bagaimana sih supaya kita bisa melaksanakan tugas kita ini dengan baik dan benar ini? Ya, bagaimana Bu Ren untuk komitmennya ke depan ini? Ya, ya komitmennya di kitanya juga sih Pak. Kita harus tetap
belajar gitu ya Pak ya. Kita harus tetap belajar mengenai yang terbaik untuk anak didik kita, untuk pembelajaran kita. Dan juga saya sebagai guru nih Pak ya, harus menerima kritik dan saran dari teman-teman, terutama dari Bapak Kepala Sekolah gitu sebagai pimpinan kita. Dan juga itu tadi Pak, mengefektifkan pembelajaran di kelas itu. Itu kan harus kita latih juga nih Pak ya, bagaimana kita mengefektifkan dalam pembukaan, inti pembelajaran sampai penutupnya gitu. Dan berusahalah Pak untuk mengendalikan semangatnya siswa, euforianya kalau ada hal yang lucu gitu. Kadang kan ada teman yang berbuat lucu atau ketika kita suruh anak-anak presentasi kan ada juga tingkahnya yang lucu gitu. Jadi semua jadi ribut, ketawa banyak-banyak gitu. Jadi di situ mungkin saya akan berlatih gitu dan tetap belajar untuk mengefektifkan pembelajaran itu seperti itu Pak. Iya, terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih. Ya, perbincangan kita hari ini ya sederhana sekali, tetapi sudah mendapatkan solusi yang luar biasa. Ya, ya ke depan kita harus berbuat baik ya, terutama kepada murid-murid kita. Ya, kepada murid-murid kita. Ya, saya sangat apresiasi itu apa yang disampaikan Ibu Reni tadi, berkomitmen, artinya ya tidak hanya ketika di supervisi kita mau melaksanakan semua, misalnya buat PPT-nya, buat alat dan bahannya, ya kan? Iya, Betul Pak, betul. Iya. Jadi saya bersyukur ini Bu Reni bisa kita bertemu bercakap-cakap di ruangan kita ini. Ya mudah-mudahan nanti ketika bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, ya ada hal baru yang boleh kita dapat bersama ya. Iya benar. Jadi apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah saya juga ingin mengetahui. Saya juga perlu loh belajar ya dari apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah nanti Bu Reni. Jadi terima kasih ya Bu Reni, kita sudah bisa berbincang-bincang, solusinya sudah dapat ya. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin baik ya Bu Reni ya. Iya, terima kasih loh Pak. Di percakapan kita ini Bapak sudah memberi waktu. Saya sudah menemukan solusi dari apa yang membuat hati saya galau dan saya agak pusing juga yang beberapa hari ini. Saya bersyukur di percakapan kita ini saya sudah menemukan tindakannya, rencana yang akan saya laksanakan. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu Reni. Selamat siang Bu Reni. Oke Pak, selamat siang. Ayo. Ya, saya ganti dulu ya. Nampak kan? Iya Pak. Ya. Iya Bu. Oke. Ini menurut Ibu Reni ini apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sebagai coach kayak yang dibilang Ibu itu tadi, kita masih sebagai coach. Bapak di situ sebagai coach? Ya Bu Reni. Halo Bu Reni. Iya Pak. Ya. Ya menurut Ibu Reni. Iya Bu, iya. Halo Bu Reni. Iya Pak. Iya, tadi kan kita sudah melaksanakan coaching ya Bu Reni ya. Iya Pak, iya. Iya. Tadi saya sebagai coach ya. Iya Pak. Ya, saya sebagai coach, Ibu Reni sebagai coachingnya ya kan? Iya Pak, iya. Iya. Ini menurut Ibu Reni, ya menurut Ibu Reni ini kira-kira apa sih yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita tadi? Ya saya menilai Bapak
sebagai coach itu sudah mendengar yang baik gitu Pak, mendengar yang aktif, Ya. kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu, yang dapat mengarahkan saya untuk menemukan solusi gitu Pak. Oh iya, itu tadi ya Bu Reni ya. Ya, itu yang saya nilai dari Bapak sebagai Jadi coach di percakapan perjalanan tadi. perjalanan percakapan kita tadi seperti udah apa ya, eh, sudah apa, terjalin dengan keakraban ya. Iya, baik dan Keakraban dengan baik, suasana yang hangat, ya, mendengarkan dengan baik, ya. iya Pak. Iya. Dan saya menilai Bapak sebagai coach itu sudah mampu mengarahkan saya untuk menemukan solusi gitu Pak. Iya. Terima kasih Bu Reni. Baru ini yang berikut ini Bu Reni. Tadi kan saya sudah melakukan apa ya, saya sebagai coach tadi. Ya, apa yang masih perlu diperbaiki ya dari saya tadi Bu Ren? Menurut saya Pak, Oke, Bu Reni. iya Pak. Ini jadi berperan sebagai CGP lagi. CGP kan? Nah, yang kupahami tadi gitu, tapi Oh iya. nggak apa-apa. Oke. Jadi gimana nih Bu Ren tadi? Ini yang perlu diperhatikan katanya, Ya diperbaiki. lanjut Pak Ricardo bersama Iya, CGP. iya. 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 Aku tadi yang agak pahami. Oh iya ya. Yang masih perlu yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan. dan ditingkatkan Bapak sebagai coach Apa ya? menurutku Aku kayaknya apa tadi? Kelemahan saya, ya kelemahanku kayaknya apa tadi? Terlalu cepat ya, menurutku. iya Bapak tadi mengarahkan ke saya itu sudah apa? Coachingnya ya. Tadi sudah Bapak bilang Ibu cerita sedikit tentang masalah gini tapi kurang pas gitu. Menurutku Pak, Bapak jangan dulu menanyakan seakan-akan Bapak belum tahu permasalahannya gitu. Padahal Bapak tadi di awal kayaknya sudah tahu sedikit gitu. Menurutku apa ya? Jangan terlalu maju gitu Pak. Oh, apa ya? Apa? Oh, apa gitu ya? Terlalu nggak dapat gitu ya? Atau menanyakan tujuan dalam percakapan itu dengan benar gitu. Jadi Bapak kan seakan-akan belum tahu apa sih tujuannya saya datang. Padahal tadi Bapak bicarakan, Bapak kan, Ibu kan sudah WA saya tentang permasalahan itu, cuman saya tidak begitu memperhatikan gitu. Yang masih perlu Itu diperbaiki ketika saya, berarti apa itu? Berarti untuk menanyakan masih duluan itu Pak, tirta tujuan. Menanyakan apa tadi Bu? Melaksanakan atau melaksanakan alur menjalankan alur tirta dengan benar gitu. Menjalankan ya. Selama coaching diupayakan menjalankan alur tirta dengan benar. Selama coaching diharapkan ya. Diharapkan menjalankan alur tirta dengan benar. Menjalankan tirta ya. Tirta dengan benar. Iya, benar. Benar. Oke. Itu ya. Lalu apa lagi? Itu aja. Itu aja lah Pak. Kayaknya yang perlu ditingkatkan. Baru yang dilakukan untuk tetap dalam pendisiplin. Ini sama ya, sebelum dan saat melakukan coaching yaitu berusaha untuk fokus dan apa ini, dan apa tadi, melakukan stop ya. Bukan teknik stop.